Ketika kita di dalam hutan dan tidak terdengar suara azan, bagaimana memprediksi waktu berbuka? Apakah berbuka itu ditunda sampai benar-benar matahari tenggelam? Iya. Di dalam usul fikih al-yaqinu la yazal bisyak. Keyakinan seseorang itu tidak bisa dirubah karena keraguan. Jadi kalau sudah dengan segala macam cara tidak bisa ditemukan cara ngukur istilahnya waktu sholat maghrib ini, jam nggak ada umpamanya ya, dengan cara yang lain, maka keyakinannya kita itu ya kita gunakan. Umpamanya karena mungkin petunjuk burung ya, kalau dulu kami waktu kecil itu ayah kami ini kalau burung kes-kes ini nak, kalau bunyi itu pertanda dia menyiapkan tempat tidurnya dan sebentar lagi sekitar 7 menit lagi dia akan maghrib umpamanya. Nah, maka mungkin ada bantuan daripada burung itu atau bantuan apa yang kita ketahui, lalu kita meyakini insya Allah ini tidak lama lagi buka puasa. Ketika kita yakin, bukalah puasa. Tapi ketika kita tidak yakin, maka benar tadi itu gelapkan hari sedikit, barulah kita berbuka puasa. Jadi berbukalah dengan keyakinan kita insya Allah. Paham Pak. Lanjutin. Ngapain kau? Habis kan? Ngapain ke dalam hutan kau, Mon? Nah, kalau camping kerja. Ngapain gitu. bulan puasa camping? Kalau kerja gitu kan, kayak survei gitu kan, siapa yang tahu kan? Bisa jadi. Berarti tambang ya kalau Ya Allah. wah panjang ya. Bismillah. Bismillah. Apa tuh, Dok? Mitos atau fakta? Yo. Berdosa apabila di saat puasa terlalu over beribadah dan sampai melupakan kewajiban terhadap keluarga. Tidak menafkahi, Bang, maksudnya, Pak. Berdosa apabila terlalu over ibadah sampai melupakan kewajiban. Fakta. Tetap dosa. Karena sekarang ibadahnya apa sih yang kita harapkan? Kan kita mau cari pahala. Iya. Betul lah benar. Betul. Dengan ibadah kita ingin ambil pahala, kemudian menghapus dosa. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan mencari nafkah itu tidak dapat pahala dan tidak menghapus dosa? Itu yang pertama. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, engkau memberikan nafkahmu itu karena berharap keridhaan daripada Allah, wajahnya Allah nanti yang kau akan pandang di yaumil kiamat, maka itu menjadikan pahala bagimu. Menjadikan pahala, termasuk makanan yang kau berikan kepada istri. Berarti nafkah itu adalah pahala. Dan lebih hebatnya lagi tentang nafkah ini, kami temukan di dalam kitab Mukhtarul Ahad. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Dari sekian dosa, ada dosa yang tidak bisa diampuni, kecuali dosa tadi itu diampuni karena kebingungan dia mencari nafkah keluarganya. Jadi ada dosa yang tidak bisa hilang karena sholat, tidak hilang karena puasa, karena baktinya dengan orang tua, karena bacaan-bacaan Al-Quran yang dia baca. Tapi hilangnya dosa tadi justru karena kesusahan orang tadi mencari nafkah untuk anak istri. Ibadah penting, tapi nafkah juga penting. Jangan sampai nafkah kekeluargaan ini bisa terhalang karena ibadah kita. Itu pun dosa. Likulli syai'in hakun, setiap segala sesuatu punya hak. Nah, makanya di bulan Ramadan ini orang-orang tua kita mereka fokus ibadah karena sebelum Ramadan mereka sudah ngoyo mereka sudah nyetok lah istilahnya itu, kerja ngebet untuk persiapan Ramadan, sehingga mereka sudah persiapan. Nanti kalaupun untuk kerja di Ramadan sudah nggak yang berat lagi. Tapi bagi orang yang tidak stop ya di sebelum Ramadan, maka tetap aja dia kerja, itu sama juga ibadah. Jadi jangan bilang sama istrinya, wah enggak apa-apa kita enggak makan, yang penting kita ibadah di masjid, iktikaf. Jangan, dosa besar kita. Terus kerja, tapi juga jangan lupa ibadah.
Walaupun kau tinggalkan sholat-sholat sunat, bacaan Al-Quranmu, tapi engkau memang benar mencukupi daripada kebutuhan keluargamu, itu adalah pahala besar bagimu, itu juga penghapusan daripada dosa-dosa. Betapa murahnya Allah. Ibadah bukan saja di masjid, ibadah bukan saja puasa, sholat ini, tapi juga memberi makan anak kita, nyenangkan istri kita, anak kita. Itu juga adalah ibadah yang luar biasa. Jadi tetap dosa ya. Kalau kita terlalu fokus ibadah sampai lupa. Agak menarik juga Pak tadi ada cetusan yang kata Abah persiapan orang zaman dulu itu Bah. Iya. Kalau zaman dulu itu gimana Bah persiapannya itu Bah orang-orang zaman dulu? Contoh ya, ini orang-orang zaman dulu ini mereka sudah mengumpulkan kelapa ini banyak-banyak buah kelapa. Kemudian tanaman berapa bulan sebelumnya mereka sudah nanam sayur-sayuran untuk persiapan nanti Ramadan. Kemudian setahu kami juga kalau dulu kan peralatan masak itu pakai kayu bakar ya, itu sampai numpuk banyak-banyak. Di dekat rumah kita. Mau pengantinan berarti ya? Iya, udah dipersiapkan seperti itu. Kemudian juga padi itu sudah digiling ya, sudah dimasukkan ke pabrik supaya jadi beras. Jadi nggak terlalu repot lagi gitu persiapannya. Sehingga tinggal yang mudah-mudah saja. Nah, kalau sekarang kan nggak praktis kita. Iya, betul Pak. Sehari ya nggak apa-apa sih. Jangan tinggalkan itu, menapakah. Tapi sayang juga Ramadan yang memang fokusnya kita harus ibadah, terlalu banyak kita juga mikirkan dunia. Ya. Berarti ya dengan adanya konsep orang tua zaman dulu tuh Bah, jadi lebih fokus ibadah. Ya, enaknya pembelajaran bagi kita kalau bisa itu ya kita persiapan dulu sebelum Ramadan sehingga tidak terlalu capek kita untuk ngurus hal-hal dunia kita. Tapi kita di Ramadan ini banyak kita untuk fokus ke akhirat kita. Kapan lagi mau khatamkan Al-Quran kan? Lanjut Pak ya. Bagaimana jika kita terlambat buka puasa dikarenakan perjalanan jauh? Adakah cara cepat untuk membatalkannya? Adakah cara cepat? Ada. Ketika kita berada di perjalanan yang belum sampai ke rumah kita, sementara pembekalan untuk takjil tidak ada, ya toh. Kemudian waktu azan sudah masuk, berbuka puasa sudah masuk, apa yang harus kita buat? Maka pertama niat dalam hati membatalkan puasa. Yang kedua disunahkan kita mengulum jari manis kita. Ini jari manis. Iya kanan. Jari manis. Tapi periksa dulu. Takut jari manisnya tadi baru habis keliling kemana gitulah. Nanti agak asin dikit. Ada rasanya langsung Bah. Jadi sekedar membatalkan itu sunnah. Rasa tahu. Sugesti tahu. Jangan katakan, oh saya masih kuat, enggak apa-apa walaupun nanti bukannya isya, enggak. Itu enggak dapat pahala. Menyegerakan takjil tadi. Enggak boleh berarti ya? Bukan enggak boleh, enggak dapat pahala menyegerakan berbuka puasa. Maka dimanapun kita boleh. Berarti harus menyegerakan. Iya, setidaknya dengan tadi jika dengan mengulum jari manis ketika tidak ada makanan, minuman untuk berbuka puasa. Niatnya sama Bah, takutnya saya niat karena mendadak. Enggak sama aja dulu. Pokoknya membatalkan puasa aja lah. Nah, apa itu ya Allahumma lakasuntu dengan bismillahnya jangan lupa. Ya. Lanjut Bang. Ya. Aduh, kok aku kena yang kayak gini terus ya? Apa tukar ya? Emang pertanyaan sendiri ya? Blunder ya. Kayaknya emang dicari. Iya, punya dia Wah. Tadi aku pengen cari yang pendek, dapatnya panjang. Coba baca. Aduh, mitos atau fakta? Mimpi basah di siang hari dapat membatalkan puasa.